Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Nah, selanjutnya kita baca surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusri ya. Selanjutnya kita berdoa untuk kedua orang tua kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali hadiya ya, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita presentasi terlebih dahulu. Kameranya diaktifkan ya. Mbak Suli Setiawati Hadir. Mas Rajit Hadir. Mbak Ayla Hadir. Sebelum pembelajaran hari ini, kalian dapat menelaah berbagai ragam tarian daerah di Indonesia dengan tepat. Yang selanjutnya, menganalisis dan menulis tokoh-tokoh cerita dalam cerita fiksi dengan tepat. Selanjutnya, menunjukkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita fiksi dengan tepat. Lalu, menguraikan berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerakan benda di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, untuk mengingat pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa bersama Bu Emma? Saya sama matematika. Saya juga akan mempelajari kembali tentang gaya serta keragaman kesenian yang ada. Ini Dayu lagi berkata, aku berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangat unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali dilihat dari keseniannya berupa tarian? Ya, Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dan kaya ragam tari-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari. Oleh sebab itu, Dayu rajin berlatih tari. Kali ini Dayu berlatih tari pendek. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Misalnya, keunikan tari dari Bali diantaranya dalam penampilannya, gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energik dan dinamis. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah berbeda. Tarian apa saja itu? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah, apa saja tari yang kamu ketahui dari daerah mana yang kamu kalian itu? Coba cari tahu berbagai karya tari dan daerah asalnya, kemudian tuliskan dalam kolom berikut. Nah, itu minta kalian untuk menuliskan di buku tulis saja. Kemarin kan sudah di tema 7 sudah ya tentang tarian ya. Kita ulang kembali. Siapa yang di sini mau membacakan nama tari dan asal daerahnya? Saya. Siapa namanya? Tulis nama tari Sedat. Tari Saman, asal daerah Aceh. Tari Piring, tari Payung, asal daerah Sumatera Barat. Teman-teman, Mbak Suli sudah membacakan nama tari dan daerah asal. Nah, ada yang berbeda tidak? Hampir sama ya. Setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan dari tarian daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerakan merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Gerak tari adalah serangkaian gerak indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Berikut adalah gambar keragaman tari di daerah. Ada yang tahu? Yang sebelah kiri di layar handphone kalian itu tari apa? Tari kecak. Ya betul, tari kecak dari Bali. Yang sebelah kanan kalian? Tari merak. Ini ada gambar sedang menari apa ini? Kipas. Ya betul, tari kipas serumpun dari Sumatera
Ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tari yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tari tradisional yaitu tari apa? Tari Sorite, tari Sangopati, dan tari Gambyong dari Jawa Tengah. Ya, betul. Carilah contoh tari tradisional yang ada di Indonesia, tulis nama tari tradisional serta daerah asalnya, tulis dalam tabel di bawah ini. Nah, Ibu meminta kalian untuk menuliskan tari tradisional dan daerah asalnya. Saya sudah menuliskan tari tradisional beserta daerahnya ya. Yang pertama adalah tari Saudati, yaitu berasal dari Aceh, tari Manak berasal dari Jawa Barat, tari Gambyong berasal dari Jawa Tengah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan tari kreasi baru? Ada yang tahu? Tari kreasi baru sering disebut dari tari modern. Tari kreasi baru merupakan karya tari garapan baru. Contoh tari kreasi baru yaitu tari Manuk Lawe, Garuda Wisnu, dan Bidadari Bali. Dayu teringat dengan neneknya. Nenek Dayu tinggal di Pulau Bali. Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal feri. Pulau Bali dan Pulau Jawa dihubungkan oleh sebuah selat. Nah, selat itu bernama Selat Bali. Asal usul yang terjadi Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Ini adalah asal usul terjadinya Selat Bali. Berikut ceritanya ya. Kita baca bersama-sama. Manik Angkara adalah sekali mantra seorang Brahmana Manik Angkara dan ayahnya tinggal di kerajaan Dana. Sampai sekarang garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya itu minta kalian untuk ada 4 pertanyaan. Silahkan kalian isi. Nah, setelah kalian membaca cerita terjadinya Selat Bali dan mengerjakan 4 pertanyaan yang ada pada layar HP handphone kalian, ada yang mau membacakan? Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam judul terjadinya Selat Bali. Manik Angkeran, Bagawan Siti Madra, Naga Basuki. Tulislah tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya Selat Bali, Siti Madra dan Naga Basuki, karena telah menyadarkan Manik Angkeran. Terima kasih Mbak Sulis. Nah, teman-teman, jadi tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita yang terjadinya Selat Bali tadi Mbak Sulis sudah menyebutkan ya, Manik Angkeran, Begawan Siti Madra, dan Basuki. Yang kedua, nah, perbedaan tokoh protagonis dan antagonis. Nah, perbedaannya yaitu tokoh protagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat baik. Nah, tokoh antagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat jahat. Tugas kalian, carilah sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerahmu, tulis kembali cerita rakyat dari daerahmu dalam buku tulis kalian, lalu sebutkan protagonis dan antagonis dalam cerita yang telah kamu tulis. Dayu selesai berlatih tari. Dayu pulang dengan mengendarai sepeda. Mulanya, Dayu mengayuh sepeda perlahan, kemudian Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda berarti Dayu melakukan gaya otot. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan benda. Jadi disimpulkan ya bahwa gaya itu dapat mengubah kecepatan geraknya. Selanjutnya, pada pembelajaran lalu, kamu telah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Masih ingatkah kamu apa saja pengaruh gaya terhadap gerak benda? Mari ingat kembali melalui latihan berikut. Nah, kamu telah mengenal tentang gaya. Gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Ayo ingat kembali apa saja macam pengaruh gaya terhadap gerak benda. Tulis dalam buku tulis kalian ya. Nanti kita ulas bersama-sama. Macam pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ada berapa ya? Ada berapa? Gaya dapat mengubah arah gerak. Gaya Dapat menyebabkan benda yang menjadi bergerak. Setelah menulis pengaruh gaya terhadap benda, lakukan kegiatan berikut. Nah, cari gambar peristiwa gerak benda. Nanti kalian nggak usah mencari, tapi ditulis aja peristiwa gerak bendanya itu apa. Seperti bapak sedang mendorong mobil, atau motor, terus mendorong gerobak, atau anak sedang memasukkan benda, atau anak sedang mengayuh gerak sepeda. Nah, lalu nanti kalian berilah keterangan mengenai pengaruh gerak terhadap benda. Saya sedang mendorong mobil. Nah, pengaruh gaya terhadap gerak bendanya apa? Gaya dapat mengubah kecepatan benda. Ya, bisa ya. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Macam-macam gaya terjadinya Selat Bali.
Ya, tokoh, protagonis, dan apa? Antagonis. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Nah, setiap daerah memiliki tari kreasi tersendiri. Carilah informasi dengan diskusi bersama orang tuamu mengenai ragam tari kreasi daerah yang berasal dari daerahmu. Nah, evaluasinya. Yang kedua, Dayu menggayuh sepeda perlahan, kemudian Dayu menggayuh sepeda semakin cepat. Nah, sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda, berarti Dayu melakukan gaya yang pertama, ya betul, otot. Ya, pertemuan berikutnya kalian silahkan pelajari skema 2 pembelajaran 3 yang ada pada halaman 85 bersama Ibu Emma. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.